Telusuri tempat hits di Korea di Seoulgram bersama DJ Jisoo. Halo, Halo. apa kabar? Ya, baik-baik. Baik-baik ya. DJ Jisoo mau tanya dong, ini kan Diki sama Fernan kan dia baru wajib militer sekarang gitu kan. Dulu wajib militer lo tahun berapa? Aku 2016. Itu umur? 20. Oh, range umurnya tuh biasanya berapa sih kalau misalnya ini kalau wajib militer tuh? Biasanya 20 sampai 30. Jadi 20 tuh paling cepat, 30 tuh paling lambat kayak gitu. Kenapa lo memutuskan paling cepat waktu itu umur 20? Biar cepat kelar aja gitu udah. Biar cepat kelar aja. Soalnya kan aku emang mikirnya gak kuliah kan. Jadi mau wamil dulu kayak gitu. Langsung aja gitu ya. Jadi biasanya ini ya, kalau orang Korea kan kebanyakan maunya kuliah ya, kuliah bagus gitu kan. Jadi mereka SMA belajar mati-matian. Terus masuk kuliah dulu. Terus ngelanjutin sampai semester 1 dulu, baru pergi wamil. Pokoknya maksudnya mereka udah masuk kuliah yang bagus kayak gitu. Oh gitu. Jadi paling banyak sekitar ya umur 21, 22 kayaknya ya gitu. Oh gitu. Tapi di wamil sendiri sama itu kayak kegiatannya kayak gimana sih sebenarnya? Nah, wamil tuh sebenarnya random banget. Jadi teman-teman tuh bisa daftar mau masuk apa gitu. Pertama, misalnya aku punya SIM, mau jadi sopir nih misalnya, sopir di wamil lu juga bisa daftar sendiri. Jadi ada yang kayak ya udah aku terserah. Nanti dipilih dari sana, itu juga ada. Terus ada yang dari awal aku udah daftar. Oh, berarti kalau misalnya kayak mau yang ketik-ketik aja administrasi di kantor gitu juga bisa? Bisa, tapi biasanya kalau itu ya pendaftarannya apa dulu kayak gitu. Oh, tergantung ya. Pokoknya kayak kalau ada buka ya boleh daftar, kalau enggak ya enggak gitu. Bener, tadi ada itunya dibutuhkan berapa orang kayak gitu. Gitu. Jadi misalnya kan sekarang lagi zaman militer yang special force gitu kan, yang keren-keren. Lah yang kayak gitu dari awal harus daftar juga. Dan biasanya kalau teman-teman daftar wamil sebelum dapat divisinya, itu teman-teman kan ada pelatihan khusus. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat artis yang nggak wamil tapi dia pergi pelatihan sebulan. Nah itu di pelatihan itu juga misalnya kalau teman-teman belum milih itu ada yang kayak datang misalnya dari pangkalan ini datang mau ngerekrut orang. Kayak gitu. Tapi kayak latihan fisiknya semuanya akan tetap dapat rata. Beda. Oh, beda-beda juga. Misalnya yang kayak special force pasti lebih berat untuk gitu. latihan fisik. Iya. Dan sebenarnya kalau wamil yang pada umumnya latihan fisiknya tuh hampir nggak ada. Oh iya. Cuma paling kayak pramuka lah ya. Bangun pagi ya lari beberapa lapangan. Ya itu kalau untuk orang Indonesia itu ada lah ya, karena kan kita tidak terbiasa latihan fisik ya. Iya, tapi ya cuman lari biasa. Terus atau ya jalan bersama ya bilangnya. Oh iya, jalan pagi lah ya gitu ya. Terus ya mungkin kalau ada ya latihan yang emang harus dilakukan dalam kalau pas wamil, misalnya ada latihan pas dingin banget, pas panas banget, sama latihan wajibnya kan ada yang ngangkut barang wamil ya anggapannya, yang berat 30-40 itu. kilo, Iya. terus harus jalan berapa puluh kilometer ya, itu yang mungkin dalam setahun ada lah intinya. Sama ini apa nggak sih yang CPR yang untuk apa? Itu juga pacu latihan. jantung. Itu juga semua rata-rata. Itu dari pelatihan udah dilatih semua kalau itu. Keren banget. Ya jago lah sih, harus diacungi jempol karena berhasil melewati itu ya. Kita Indonesia nanti aja lah ya, kayak gue sih udah lewat umur, jadi kalau mau ada itu nggak apa-apa. Ya siapa tahu DJ Wilson nanti habis dari sini mau jadi Kopassus gitu. Enggak, instruktur instruktur bisa lah gitu, soalnya kalau dari bawah lagi kan kayak usia udah lewat nih gitu. Justru itu. Janganlah, kita dari yang anak-anak muda aja gitu ya. Tapi itulah ya. Nah tapi kalau itu kan tadi masalah wajib militer. Nah, tapi kalau jalan-jalannya nih, tadi kan udah agak-agak menderita nih kayaknya nih. Bener. Tapi yang sekarang lah yang senang-senangnya gitu. Ini kita mau kemana nih di Jisoo? Tadi ceritanya juga kalau ke wamil itu orang-orang udah kuliah dulu. Karena mau masuk sekolah kalau di Korea kan misalnya career path-nya SMA belajar mati-matian, masuk kuliah bagus, terus masuk perusahaan yang bagus kayak gitu kan. Nah, harapannya begitu. Jadi hari ini aku juga mau bahas salah satu perusahaan yang bagus. Itu ada apa aja kayak gitu. Berarti ini perusahaan nih kita jalan-jalan. Jadi sebenarnya perusahaan, tapi teman-teman bisa
datang begitu saja untuk makan atau santai DLL kayak gitu. Oh gitu. Oh menarik ini. Perusahaan apa ini? Nah, jadi nama perusahaan namanya tuh Posco. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat dulu kan aku pernah bahas tentang Songleng ya, yang kuburan ada di daerah Gangnam. Nah, jadi kan kalau misalnya teman-teman dari sana pengen ke Coex, itu kan satu stasiun doang ya. Itu ada gedung Posco ini. Jadi kan sekarang panas ya, misalnya butuh tempat dingin nih misalnya, maksudnya mampir dulu dari kuburan raja-raja itu bisa mampir ke sini dulu baru ke Coex kayak gitu. Oh gitu. Oke, bisa tempat istirahat dulu ya, tempat Benar. transit gitu. Karena jalannya juga benar-benar tinggal lurus gitu. Iya. Tapi gue penasaran kayak gimana gitu tempatnya. Apakah cuma buat ngadem doang atau ada yang bisa dilihat-lihat gitu di dalam? Benar. Kalau gitu kita langsung lihat videonya dulu aja. Di dalam tempat kerja orang perusahaan bagus ini ada apa aja kayak gitu. Oh, bentuknya gedung biasa aja sama kalau dari luar ya? Ya gedung gede gitu aja lah. Jadi kalau banyak orang itu yang mikir kalau ini cuma gedung perusahaan, padahal ya bisa dibilang kayak mall kecil lah. Oh gitu. Kalau teman-teman ingat yang bagian Yongsan aku dulu pernah bahas juga kan ada di bawahnya tempat makan, kafe. Iya. Bisa dibilang semacam kayak gitu. Oh itu Posco Art Museum. Benar. Jadi di luarnya itu ada Posco Square Garden, ya taman kecil. Jadi teman-teman juga bisa istirahat di sini. Dan ada tempat duduknya. Ya, maksudnya gratis lah. Iya. Tapi memang Korea ini kayak gini best sih. Benar. Taman selalu ada taman meskipun gedung-gedung gitu. Jadi tempat duduk untuk nyantai-nyantai gitu ya. Tapi enaknya kalau di sini tempat kayak gitu tuh nggak jadiin tempat ngerokok. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kalau di Indonesia kan kayak ada spot kosong dikit nih orang-orang kayak sebat dulu nih gitu. Nggak boleh ya kalau di sini ya. Emang di Korea juga banyak orang yang merokok yang sebenarnya nggak boleh di tempatnya. Jadi kan karena ada denda ya. Iya betul. Jadi kalau ketahuan mereka harus bayar denda kayak gitu. Dan ingat di Korea itu ada CCTV, jadi kayak semuanya ketahuan gitu. Benar. Jadi karena ini gedung perusahaan ya, jadi nggak semua tempat kita bisa masukin. Ada yang cuma buat karyawan dan ada yang tempatnya untuk umum kayak gitu. Oh gitu. Nah yang untuk umum ini kan dia masuknya berarti gratis dong, nggak berbayar atau perlu pakai ID gitu kayak karyawan? Enggak, yang perlu ID kayak karyawan itu ada pintunya Kantornya sendiri, cuma beda pintu kantornya. Ya. Oke, berarti untuk masuknya beda pintu lah ya pokoknya ya. Bener. Jadi kalau yang untuk umum ya tinggal masuk aja gitu. Oke. Biasanya kalau untuk karyawan itu ada gate sendiri lah. Maksudnya teman-teman kalau lihat udah pasti tahu lah, oh ini buat karyawan kayak gitu. Ini kantor. Tapi menarik ya, ada akuarium gitu ya di dalam. Kerennya di sini tuh ada akuarium dan ini gratis. Walaupun akuariumnya bukan yang kayak gede banget gitu ya, tapi cukup gede sampai tinggi gitu ya. Iya. Bisa 2 lantaian, 2-3 lantaian tingginya. Itu ada hiu kecil nggak sih? Itu hiu nggak sih? Dan ada hiu. Iya ya, itu hiu kecil kan. Dan kadang-kadang juga ada show yang kasih makan gitu loh, yang orang pakai scuba diving masuk ke akuarium terus ngasih makan. Ini juga gratis. Wow. Dan karena di lantai B1 ya, itu ada tempat duduknya. Teman-teman yang pengen bengong sambil lihat akuarium itu juga bisa. Iya sih, instalasinya bagus lagi tadi banyak anak-anak lari gitu ya. Bener, jadi biasanya yang teman-teman bisa datengin di lantai 1 sama B1. Kalau lantai 1 itu sebenarnya ada kafe gede, dan B1 tuh tempat makan sama ada perpustakaan juga kayak gitu. Itu masih yang daerah gratis juga pokoknya ya. Bener, ini tempat makan ya, jadi ya nggak gratis, bayar, tapi maksudnya semua orang bisa ke sana. Iya. Dan restorannya juga cukup unik, banyak yang franchise juga, banyak yang ya maksudnya di mana-mana ada namanya, yang ada juga yang cuma ada di sini kayak gitu. Iya, tapi kan kalau kesini kan berarti kan enaknya tuh pas nggak jam makan siang ya. Kalau jam makan siang ini kan kan pegawai pasti makan di sini dong. Bener. Kalau jam makan siang lebih rame. Iya. Maksudnya nggak masalah karena perusahaan ya emang dimanapun kayak gitu ya. Iya, Tapi betul. intinya ya kalau jam makan siang jauh lebih rame. Iya. Dan ada perpustakaan juga. Tunggu, ini perpustakaan apa toko buku? Toko buku. Ya. Tapi ya seperti pada toko buku di Indonesia atau di Korea pada umumnya, kita juga bisa baca gratis.
Di Indonesia udah nggak boleh tahu kayak gitu di toko Biasanya buku. aku ingatnya dulu di Gramedia Dulu ya. kita waktu kecil tuh boleh buka komik, baca di situ kan di lantai. Sekarang tuh udah nggak boleh. Tapi dulu banyak yang nakalan juga. Misalnya kan komik baru nih, kan masih disegel ya. Iya. Ada yang buka. Dibuka, iya. Terus masukin. Dulu di Indonesia banyak yang kayak gitu ya. Iya dulu boleh. Sekarang nggak boleh ya ke Hires ya. Iya sekarang nggak boleh sama mbaknya. Soalnya aku juga dulu kan salah satu orang yang selalu beli komik di Indonesia. Iya. Gue juga. Aku punya Detektif Conan tuh 1 sampai berapa episode gitu kan. 80 Iya. masa lengkap banget lah intinya. Iya. Jadi aku kalau tiap keluar aku ke sana. Iya. Ngecekin udah keluar apa enggak. Iya. Tapi ada orang itu selalu yang kalau maksudnya kita cari komik gitu ya, di sela itu ada itu plastik sisa itu loh. Jadi habis dibuka tahu, disembunyi di sana kayak gitu. Tahu lagi. Nah, jadi dulu gue juga suka kayak gitu kan kalau dulu gue beli komik tuh pakai duit sendiri. Jadi kan kayak kan lumayan nih mahal nih gitu kan. Ya kalau dulu mungkin harga komiknya kayak 22.000 itu pada zaman itu tuh mahal lah gitu misalnya ya. Dari 13.000 aku kayaknya beli. Iya, dari segitu tuh dari 13.000 juga ada tuh. Tapi kan itu hitungannya dulu mahal lah kita ya dari uang jajan sendiri gitu. Nah jadi gue itu ya kayak gue pengen tuh. Jadi gue jadi salah satu orang yang baca di toko buku dulu, yang buka plastik terus habis itu baca di situ. Terus kan kayak ya dulu kan nggak boleh kan. Tapi ternyata sekarang tuh udah nggak boleh. Nggak boleh semua. Nggak boleh semua. Bahkan yang kayak duduk di lantai gitu nggak boleh. Sekarang kalau dulu kan gitu kayak rame aja gitu duduk gitu kan. Nggak boleh. Kalau sekarang udah nggak boleh. Sedih. Jadi kayak ya gitulah ya gitu. Tapi emang kalau dulu ya di Indonesia ya itu kan nggak ada tempat duduknya kan sebenarnya. Iya. Nah, tapi kalau di Korea itu emang ada tempat duduk untuk baca kayak gitu. Jadi emang diperbolehkan lah intinya. Iya sih enak sih. Kata Yunita Fan harga kisarannya berapa di kantinnya DJ? Tergantung menunya banget. Oke. Karena tapi ya 10.000 ke atas lah pada umumnya. Iya. Berarti standar lah ya kayak ya Korea sih rata-rata nggak beda jauh sih ya tempat harga makan ya. Benar ya kurang lebih 10.000 ke atas gak sampai 20.000 won. Gak sampai 20.000 won. Kurang lebih segitu. Oke. Iya balik lagi masih di Seoulgram. Tadi kita udah jalan-jalan ya di luar dan juga di tempat makan di Posko namanya. Tadi kita udah lihat akuarium yang tinggi banget. Terus habis itu lihat tempat makan sama lihat toko bukunya yang ternyata kalau di Korea tuh enak bisa baca buku langsung di situ karena ada tempat duduknya gitu. Nggak kayak kita harus beli buku. Kita beda ya. Perpustakaan ya udah bisa baca di situ, tapi kalau toko buku nggak bisa gitu ya. Ya agak sedih tapi nggak apa-apa ya gitu. Nah tapi gue penasaran nih di Jisub, kira-kira apalagi sih sebenarnya yang bisa dilihat kalau misalnya kita datang ke sana gitu? Yang paling keren yang menurutku ya di sini ada Posko Art Museum. Oh ada museumnya juga. Jadi kalau perbedaannya kalau teman-teman ingat aku kan juga pernah bahas yang di Yongsan ya, perusahaan yang di Yongsan. Itu kan juga ada pameran juga kan, tapi itu berbayar. Dan emang cukup terkenal. Jadi orang biasa juga banyak yang kesana dengan bayar harga yang cukup mahal. Biasanya ya 20.000 wonan lah. Tapi yang di sini tuh gratis. Gitu. Gratis. Tapi kalau di Indonesia kan kayak sesuatu hal yang gratis kan biasanya kayak tidak terawat ya. Kalau ini kita lihat sendiri aja. Kayak kita gimana. Lihat sendiri. Jadi aku pas kesana juga ketepaan ya ada pameran juga. Jadi aku mau share biar kurang lebih bentuknya kayak apa gitu. Penasaran nih videonya kayak apa nih? Kita langsung lihat videonya dulu aja ya. Jadi emang acaranya tuh udah selesai sampai tanggal 26 kemarin. Oh, pas banget ya. Pas banget. Jadi aku juga datangnya pas banget ya. Dan lucunya di sini tuh nggak ada harganya tuh gratis. Tapi ada charity. Jadi kalau teman-teman pengen kasih sumbangan itu juga bisa. Untuk si pamerannya ya. Tapi nggak wajib ya. Teman-teman langsung masuk juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada yang nyegat, nggak ada yang pungli gitu, nggak ada ya. Tapi di sana ini ya bagus-bagus ya gambar-gambar gitu. Memang pamerannya kayak gini ya. Bener. Dan menurutku nggak ada bedanya dengan berbayar gitu. Iya. Iyalah ini aja udah bagus-bagus kok. Mungkin kalau yang berbayar itu artisnya dari luar, terus yang masih beraktivitas gitu kan. Iya betul. Kayak didatangkan khusus gitu ya. Bener. Kayak yang aku pernah bahas di museum-museum yang sebelum-sebelumnya kan juga ada yang berbayar ya. Iya. Tapi pameran kayak gini bagus sih. Sebenarnya kayak
Sebenarnya karyanya sederhana, tapi disatuinnya tuh, dikumpulinnya tuh bagus gitu dipajangnya. Bener, dan menurutku yang kali ini tuh konsepnya tuh kayak gambar anak kecil zaman dulu. Pas kita Oh iya benar. masih SD, Iya iya masih iya TK iya kan iya. kayak baca cerita dongeng ya. Dongeng gitu-gitu. Oh iya benar benar benar. Yang gambarnya lucu-lucu gitu Iya ya. iya iya iya. Warna-warnanya juga masih kayak cerah-cerah gitu ya. Bener. Yang kayak bukan gambar yang pusing kita mikirnya ini gambarnya maksudnya apa gitu ya. Tapi kan katanya gini kan, zaman sekarang warna itu mulai hilang. Pas Iya. zaman kita kecil kan warna itu kayak warna-warni banget ya. Iya iya betul betul Mejiku betul. Hibiniu Iya gitu iya kan. iya. Tapi kalau sekarang lebih ke putih, hitam, Hitam, abu-abu, netral gitu ya. yang lebih bersih gitu. Iya 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 Jadi iya. banyak yang bilang kalau warna tuh mulai menghilang kayak gitu. Oh. Tapi emang bener sih kayaknya ya. Iya iya kayak udah Heeh. mulai kayak gitu ya. Tapi selain gambar-gambar ini alirannya menurut gue ini juga menarik nih kayak apa tadi kayak agak-agak semi-semi Eropa gitu tadi ya. Bener. Dan ini menurutku ya banyak hasil karya yang aku dulu pas SD itu sering itu. Kan Sering di SD lihat ada pelajaran apa tuh namanya? Yang menggambar ya, muatan lokal. ya kayak menggambar terus lipat kertas lah pokoknya gitu Oh iya ya lupa. gitu-gitu. Iya muatan lokal Bu- lah kalau di SD gue sih Seni namanya muatan budaya. lokal. Iya seni budaya. Seni budaya, iya. Seni budaya. Pas seni budaya itu sering nyoba-nyoba kayak gini. Oh. Misalnya pakai origami terus pakai kertas lipat terus Mm-mm. digunting-gunting nanti ada bentuknya Iya iya kayak iya. salju. Oh iya iya Di benar sini benar juga benar ada benar. kayak gitu. Oh. Siapa tahu karyaku dipajang ternyata. Iya harusnya ya kita mengajukan nih ini bagus nih gitu unik nih harusnya kita ajuin nih bisa. Jadi menurutku di Indonesia juga melakukan seni budaya yang cukup unik lah intinya. Iya sih bisa sih harusnya ya. Mm-mm. Dan itu tuh dipajang tuh menariknya tuh kayak apa ya tadi kayak ada yang ada tulisannya gitu menceritakan apa gitu-gitu kan. Jadi kayak nggak cuma ada bagian yang cuma gambar doang emang gitu yang kayak anak-anak ada juga tapi gambar yang kayak mungkin lebih kompleks gitu kan. Benar, karena ada ceritanya juga. Iya. Misalnya ya cerita dongeng yang dari Eropa ya mungkin ya. Iya, iya betul. Oh ini ya ke apa kertas gunting-gunting ya, kertas potong-potong ya. Benar. Siapa tahu ada yang punya DJ Jisub gitu ya. Iya, nanti ya kita lihat kalau di Jisub motongnya bentuk apa gitu. Dan kalau zaman dulu kan banyak buku yang kalau kita next terus itu kayak Iya, nyambung gitu loh. nyambung. Oh iya benar benar benar. Misalnya kalau dulu kan dulu belum ada yang namanya video canggih gitu kan Iya ya. iya iya. Jadi kan ada yang misalnya kertas tebel Heeh. kita cepetin gitu Oh iya, kayak jadi kayak jalan, animasi ya, kayak betul 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 animasi. betul. Ada konsep Betul. yang seperti kayak gitulah intinya. Iya iya iya. Ih bagus banget katanya kertas diukir-ukir kata Unitavan emang iya bagus tuh. Tapi itu Mm-mm. perlu ketelatenan gitu ya. Bener, dan orang zaman sekarang lebih tambah lama tambah nggak telaten ya. Iya, karena Karena semuanya digital ya. banyak short form. Iya. Heeh. Atau pakai AI. Apa-apa buat tinggal ketik aja. Buatkan gambar di Jijisup lagi jalan-jalan di Eropa gitu. Udah ada Bener. tuh abis itu ya. Jadi menurutku sekarang di Korea itu banyak yang hobi itu apa ini namanya? Menjahit. Iya menyulam bukan menyulam. Menyulam. Iya lagi apa namanya tuh co-hires yang bikin jadi jaket gitu kan. Bener, tas kecil. Iya iya yang merajut. merajut. Iya merajut. Tebak kata banget nih. Merajut. Oh iya iya iya. Gue waktu itu lihat di Subway ada orang yang lagi Bener. merajut. Iya Karena iya, iya. gini, merajut kan butuh waktu yang banyak dan konsentrasi gitu ya intinya. Iya, betul. Jadi seperti meditasi lah Iya, intinya. iya. Dan orang-orang kayak sekarang kayak udah hal biasa gitu kayak ngeluarin aja benang dari tasnya terus merajut gitu. Bener, karena untuk sembuh dari short form itu Iya, iya, kita butuh benar, konsentrasi benar. yang lama. Bener-bener. Sama kalau misalnya kayak gini nih gambar-gambar gini, gue juga suka kalau misalnya ngelihat kalau misalnya kayak musim semi atau musim gugur ya, nanti banyak orang duduk di taman terus mereka tuh ngegambar pohon gitu, ngelukis. Bener, Jadi kayak itu kan bisa jadi tuh nanti dikumpulin terus dibikin pameran kayak gini kan. bener. Dan menurutku setahu emang ada artis yang kayak gitu juga emang kerjaannya. Iya waktu itu kan pernah diangkat di kayak drama jadinya kayak gitu Oh, dia. gitu. Ada dramanya. Nih kata Aprodet nih dia bertanya, waktu berkunjung dimulai dari jam berapa katanya? Nah, kalau tempatnya ini dibuka dari jam 8 sampai 10 kurang lebih. Tapi Oke. karena perusahaan nggak pasti. Iya. Tapi kalau yang tempat makan sama kafe tuh range-nya jam 8 sampai jam 10. Oh gitu. Iya Dan iya.
yang tadi B1 yang tempat makan tuh biasanya jam 3 itu break time. Oh iya iya iya. Oh iya, itu perlu dicari tahu juga tuh ada break time. Kalau di Korea kan kayak gitu kan ada break time-nya ya. Biasanya di Korea tuh banyak banget restoran yang break time jam 3 sampai jam 5. Iya 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 betul 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 betul. Walaupun nggak semua ya intinya. Betul betul betul. Yang kata Pradit juga, iya zaman sekarang mulai sedikit yang bikin gambar-gambar katanya kayak gitu, kebanyakan pakai AI. Iya sih. Kalau dulu kan kita kayak menggambar. Dulu kan ini bahkan lagi memahat Monas dari sabun balok, sabun batang. Itu dulu pelajaran muatan lokal. Jadi sabun batang yang kotak gitu yang kayak kubus, terus kita memahat, dibikin Monas gitu. Dulu aku pas SD juga banyak yang aneh. Misalnya gini, kan dulu masih pakai pensil ya. Iya betul. Orotannya itu dibikin karya seni. Misalnya aku gambar burung BO nih ya. Terus ditempelin orotannya itu biar kayak sisik gitu. Oh iya juga. Oh ada iya. pelajaran kayak gitu. Jadi dalam sebelum melakukan itu kayak seminggu sebelumnya disuruh itu jangan buang sisa orotan kayak gitu. Oh iya karena mau dipakai buat itu. Bener. Gitu ya. Oh, kata Prada juga itu berarti tanggal merah atau libur nasional nggak bisa berkunjung ke sana. Biasanya enggak nggak sih? Biasa kan libur ya suka juga. Biasanya gini, seperti yang tadi aku bilang itu kan perusahaan dan kayak nggak cuma perusahaan aja kan. Kalau yang kafe dan itu biasanya masih buka. Oh iya. Dan sebenarnya di lantai 1 itu ada kafe yang super terkenal. Oh. Yang konsepnya itu interiornya itu buku-buku kayak perpustakaan. Oh gitu. Oh jadi bisa jadi itu buka ya kalau weekend ya? Itu buka, itu weekend buka dan biasanya tanggal merah juga buka. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka Instagramable, harus ke sana. Iya bisa lah ya sekalian ya. Sebenarnya ini tempatnya udah mulai ada banyak di mana-mana. Tapi yang di gedung ini Pak Posko ini gede banget dan bukunya kayak banyak banget. Jadi untuk foto lebih keren. Oh penasaran, menarik. Dan dulu aku kerja di sana soalnya. Oh, pantesan Bapak tahu yang ngomong dong Pak gitu. Oh kalau katanya di Tavan dulu dia cangkang kerang atau stick es krim dibuat kerajinan tangan. Iya ya. Iya kayak gitu. Kalau sekarang nggak ada sih ya kayak gitu ya. Tapi zaman udah berubah sih ya. Sekarang pakai digital. Iya betul. Iya kita perlu nih pameran-pameran kayak gini untuk apa ya merefreshkan pikiran gitu ya. Biar nostalgia gitu. Iya boleh nih. Makasih nih DJ Yusuf rekomendasinya yang udah bawa kita nostalgia gitu ke zaman dulu ya. Jadi ingat kayak dulu gimana gitu. Mantap nih rekomendasinya DJ Yusuf. Makasih ya DJ Yusuf. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.